Sekarang kita akan mengerjakan bab 7 dari buku Erlangga Kurikulum 2013 revisi 2018 dengan pembahasan mengenai garis, sudut, dan hubungan antar sudut. Kita akan mulai mengerjakan latihan yang pertama. Soalnya yaitu, dengan menggunakan penggaris dan busur derajat, gambarkan sudut-sudut yang besarnya sebagai berikut. A 12 derajat. Nah, untuk menggambarkan sudut, di sini dikatakan kita menggunakan penggaris dan busur derajat. Jadi, untuk menggambar sudut, pertama kita harus menggambar garis lurus. Seperti ini. Lalu kemudian kita buat titik pusat dari yang berada dalam garis lurus itu. Lalu kita ambil busur, kita letakkan pada garis yang telah kita buat, dan garis ini harus pas di titik 0 di sebelah kiri dan titik 0 di sebelah kanan pada busur. Nah, kalau kita lihat pada busur ini, dia ada pengukurannya ada dua jenis. Ini ada angka yang berurutan dari 0 yang berada di sebelah luar busur, dan ada yang 0 dimulai dari sebelah kanan, itu angka di bawah busur. Nah, kita bisa memilih salah satu, mau melihat angka yang di luar atau angka yang di dalam. Misalnya ini 12 derajat, kita mau lihat angka yang di luar, berarti kita mulai dari sebelah kiri karena kita mulai dari 0. Kalau 12 derajat berarti ini 10, 11, 12, berarti titiknya kira-kira ada di sebelah sini. Lalu kita tarik titik yang sudah kita tandai yang menandakan sudut 12 derajat ke pusat garis tadi. Kita tarik garisnya. Oke, nah jadi inilah dia. Inilah besar sudut 12 derajat. Kalau kita lepaskan busurnya, gambarnya jadi seperti ini. Inilah dia sudut 12 derajat. Bukan yang ini ya, bukan yang ini, tapi yang di dalam ini 12 derajat. Karena kita mengukur tali 0 dari sini. Nah, kayak mana kalau kita melihat dari sisi kanan? Coba kita ambil busur tadi. Lalu kita kalau mau kita gambar dari kanan, kita lihat angka yang sebelah dalam dari busur. Karena angka dalam itu dimulai dari angka 0, sedangkan luar 180. Kita mulai dari angka 0 yang dalam. Kalau 12 derajat berarti dia ini 10, 11, 12. Titiknya ada di sini, kita tandai. Oke. Lalu kita tarik, kita hubungkan garis ke garis pusat. Kita tarik. Oke. Kalau kita lepaskan busurnya, gambarnya mirip seperti ini. Nah, inilah dia sudut 12 derajat. Oke. Kita lanjut ke yang soal B. Cara menggambarnya sama, 39 derajat. Kita gambar garis lurus dulu, kita letakkan titik pusatnya, lalu kita ambil busur, kita luruskan pas di garis 0, dimana titik pusatnya pas di tengah busur. Lalu kita ambil sudut 39 derajat itu di sini. Ini 30, ini 39. Kita lihat yang sebelah luar ya. Lalu kita tarik, kita hubungkan garisnya. Oke, setelah itu kita lepaskan busurnya. Gambarnya jadi seperti ini. Karena tadi kita mulai dari 0 yang sebelah kiri, berarti sudutnya itu ini dia. Oke. Sekarang kita lihat yang sebelah kanan dari busur. Kalau yang sebelah kanan, berarti kita melihat angka yang di dalam busur. Ini angka yang di dalam. Berarti 39 titiknya di sebelah sini, lalu kita hubungkan ke titik pusatnya. Oke. Setelah itu kita lepaskan busurnya, gambar jadi seperti inilah dia sudut 39 derajat. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang C. Sudut yang diminta 125 derajat. Kita gambarkan garis lurus, kita buat titik pusatnya, lalu kita ambil busur, kita menentukan sudut 125. Kalau dari kiri ini 0, ini 90, ini 100, 125 berarti sebelah sini. Oke, lalu kita tarik ke titik pusat garisnya. Oke, berarti karena dia dimulai dari 0-nya di sebelah sini, berarti sudut 125 derajat itu yang ini. Nih, kalau kita lepaskan busurnya, inilah dia. Oke, bukan yang di sebelah sini ya, tapi dari yang sebelah kiri, karena kita mulai 0-nya tadi bergerak dari busur yang sebelah kiri. Lalu kalau dari busur yang di sebelah kanan, kita coba, kita tarik busurnya, lalu dari 0 sebelah kanan 10, 20, ini 90, 100, 110, 120, berarti 125 di sini. Oke, tinggal kita hubungkan ke pusat. Selesai, kita lepaskan busurnya. Kita harus teliti, jangan sampai
keliru atau silap, sudut 125 derajat itu yang ini dimulai dari 0 pada busur, bukan yang sebelah sini ya, tapi yang sebelah sini, karena kita bergeraknya tadi dari 0 sebelah busur yang kanan. Oke, kalau kita lepaskan busurnya, berarti sudutnya itu yang sini. Oke, kita lanjut ke soal D yang diminta sudut 256 derajat. Nah, kita gambarkan garis lurus, kita letakkan busurnya, titik pusat dulu ya, titik pusat dulu, lalu kita letakkan busurnya. Nah, dalam satu busur, sudut paling besar itu hanya sampai 180 derajat. Dari 0 sini, semua sampai satu garis lurus ini, sampai 180 derajat. Sementara yang diminta soalnya adalah 256 derajat. Jadi, kita perlu busur satu lagi. Karena sudutnya itu sampai ini, sampai yang di bawah, sampai yang di luar busur ini. Kita perlu bantuan busur satu lagi. Kita taruh. Oke, selesai. Saat kita menyatukan busur ini, kita harus satukan titik 0 di sini. Di sini harus pas berhimpit ya. Karena kalau tidak itu bisa membuat kesalahan dalam pengukuran sudut. Jadi yang diminta 256 derajat. Kalau kita bergerak dari kiri ini kan sampai sini 180 derajat. 180 derajat. Kita lihat angka yang di luar ya. Kita teruskan. Ini kan sampai 10 derajat. Berarti 180, di sini berarti 190, di sini 200, di sini 210, di sini 220, 230, 240, 250, dan di sini 256. Oke. Lalu kita tarik ke pusat. Kita hubungkan. Oke. Coba kita lepaskan busurnya ya. Nanti kalau dalam membuat sudutnya itu dimulai dari 0. Berarti ini itu semua sudutnya ini. Bukan yang ini ya. Bukan. Coba kita lepaskan busurnya. Oke. Berarti sudut yang kita tanda itu yang di sini. Lalu dia bergerak ke sini, lalu dia ke sini. Inilah dia sudut 256 derajat. Nanti garis lurus ini yang sebelah kanan bisa teman-teman hapus ya. Jadi inilah dia sudut 256 derajat. Oke, itu kalau kita bergerak dari sebelah kiri. Coba kalau kita bergerak dari sebelah kanan. Hapus ya. Oke. Kita ambil busur tadi, kita gunakan busur lagi sebagai bantuan. Lalu kalau kita mulai dari kanan menghitung sudutnya, berarti dari titik 0 ini ya. 0 di sini dia sampai 180. Berarti di sini dia 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250. Berarti di sini dia 256. Oke, lalu kita hubungkan ke titik pusatnya, garisnya. Oke, kita hilangkan dia busurnya. Berarti sudut yang dibentuk adalah ini. Karena kita mulai menghitung nolnya tadi sudutnya dari sini. Di ini dia. Oke, inilah dia sudut 256 derajat. Kita lanjut ke soal E, yaitu 310 derajat. Seperti tadi, kita gambarkan garis lurus, gambarkan titik pusat, ambil busur, letakkan sejajar di titik 0, lalu kita hitung 310 nih ya. Kan nggak cukup nih sama kayak tadi, kita gunakan busur bantuan. Oke. Lalu kita hitung. Kalau dari kiri kita bergerak 310. Ini 180 kan. Ini kan 180 berarti satu putaran itu ada 360 derajat. Berarti kalau 310 derajat kita hitung dari sini, dia akan berakhir sampai sini. Nanti supaya yakin bisa hitung sendiri teman-teman ya. Berarti kita tarik garisnya ke pusat. Oke. Nah, dari titik 0 ini, inilah dia sudut 310 derajat. Kalau kita hilangkan busurnya, berarti sudut yang dibentuk itu dari sini, lalu ke sini, lalu ke sini. Nanti teman-teman bisa hilangkan garis lurus ini ya. Oke. Itu kalau yang dari sebelah kiri kita lihat menghitung busurnya, menghitung sudut dari busurnya. Kalau dari sebelah kanan gimana? Seperti tadi, kita letakkan busur bantuannya. Kalau dari sebelah kanan berarti titik nolnya di dalam. Lihat, satu putaran kan ini 360 derajat. Dari atas 180, ini juga 180, berarti kan satu putarannya 360 derajat. Berarti kalau hanya 310 derajat, dia sampai sini. Di sini. Nanti teman-teman bisa hitung sendiri ya. Ini kan 180, 90, 300, 90, 200, 110 gitu sampai dia 310. Lalu kita hubungkan ke pusatnya. Oke. Berarti sudutnya itu dari sini, dari 0 sampai di sini 310 derajat. Kalau kita hilangkan.
kita lepas ini busurnya. Jadi sudut yang dibentuk itu dari sini lalu ke sini lalu ke sini. Oke, semua ini itu adalah sudut 310 derajat. Jadi teman-teman bisa hilangkan garis lurus ini ya, karena ini nggak perlu dibuat, karena seluruh sudut inilah dia 310 derajat. Oke, selesai. Kita selesai mengerjakan nomor 1. Lanjut ke nomor yang kedua. Nomor 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor F. Sudut 200 derajat, kita gambar garis lurus, titik. Kita buat titik pusat, oke. Lalu ambil usurnya, letakkan sejajar 200 derajat. Nah, masih butuh busur bantuan ya, kita letakkan. Lalu 200 derajat kita hitung dari kiri, berarti dia sampai di sini. Oke, kita hubungkan ke titik pusat, berarti ini dia. Kita lepas busurnya, berarti sudut yang dibentuk itu dari sini, dari sini ke sini lalu ke sini. Inilah dia sudut 200 derajat. Oke, kalau kita lihat dari yang sebelah kanan menggunakan sudut bagian dalam dari busur, berarti ini 0, di sini 190, berarti 200 derajat itu di sini. Oke, kita hubungkan ke pusat. Oke, kita lepaskan busurnya, berarti sudut yang dibentuk itu dari sini ke sini lalu ke sini. Oke, ini semua ini adalah sudut 200 derajat. Selesai. Kita lanjut ke soal nomor 2. Diketahui gambarnya, kita disuruh mengukur sudut yang ada pada gambar menggunakan busur. Nih, yang A itu gambarnya seperti ini. Ini kan? Yang ditanya sudut ini. Karena ini yang ditandai ya, bukan yang ini. Oke. Kita letakkan aja busurnya itu sejajar. Ini sejajar dengan garis 0, terus sejajar ya. Baru kita lihat ini. Ini dia mengena ke sudut mana? Ini kan ada 2 angka, 30 dan 150. Kita harus melihat angka di mana kita mulai menghitung dari 0 derajat. Nah, kan di sini nih mulainya. Kan ini yang dihitung, berarti mulainya dari sini. Yang mana yang 0? Kan sudut dan kan angka yang di dalam, bukan angka yang di luar. Berarti kita juga melihat ini angka yang di dalam. Berarti dia 30 derajat. Berarti sudut ini adalah 30 derajat. Seperti itu. Kita lanjut yang B. Yang B soalnya itu, kita lanjut yang B. Yang B soalnya seperti ini. Yang diminta itu menghitung sudut yang ini. Berarti dia menghitung, kalau dia yang diminta ini, berarti nolnya kita mulai dari sini. Kalau kita buat busurnya nih, kan yang diminta ini, berarti nolnya kita mulai dari yang kanan. Berarti kita lihat angka yang di dalam, dia nih kena di sini 150 derajat ya. Berarti sudut ini adalah 150 derajat. Ini maksudnya 150 derajat. Oke. Yang C. Yang C nih, ini dia gambarnya, kita hitung, kita letakkan yang diminta ini, sudut dari sini sampai ke sini. Ini kan, kalau kita letakkan busur, ini kan masih lebih kan? Berarti sudut ininya, sudut lurusnya itu memenuhi 180 derajat. Untuk mengetahui besar sudut yang di bawah ini, kita butuh busur bantuan. Kita letakkan lagi busur di bawah. Nah, seperti menghitung tadi, kalau di sini 180, berarti di sini 190, di sini 200, di sini 210. Berarti di sini 210 derajat. Itu ya, berarti sama dengan 210 derajat. Ingat kita menghitungnya dari yang titik 0. Di sini dia semua 210 derajat. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke bagian D yang diminta ini, mengukur sudut ini. Ini dia dimulai dari sebelah kiri ya, karena yang diminta adalah sudut ini, bukan sudut yang ini. Kita letakkan musuhnya. Nih, kita lihat kalau sebelah kiri kita lihat angka yang di luar kan, dia kena di mana nih? Berarti dia sudutnya adalah 45 derajat. Berarti jawabannya 45 derajat. Soal yang E, gambarnya itu seperti ini. Ini yang diminta. Sudut berapa ini? Nah, kita letakkan aja busurnya. Berarti ini pas 90 derajat. Perlu kita ingat ya teman-teman, kalau dia sudutnya tegak lurus, pasti tegak lurus ya seperti ini. Sudutnya akan selalu 90 derajat. Jadi siapa tahu gak memakai busur, kita harus tahu bahwa sudut tegak lurus adalah 90 derajat. Jadi jawabannya 90 derajat. Yang soal ke F, gambarnya seperti ini. Berarti dimulai dari kiri ya. Kita letakkan busurnya. Oke, di sini dia kena di 135 derajat. Berarti sudutnya adalah 135 derajat. Oke, selesai.
kita selesai mengerjakan latihan yang pertama.